Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Studi Islam HKC akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia, negeri kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dikenal sebagai tanah yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Di antara berbagai agama yang dianut, Islam menjadi agama mayoritas yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas bangsa. Namun, perjalanan Islam di Indonesia bukanlah sebuah kisah yang muncul begitu saja, melainkan sebuah proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, jalur perdagangan menjadi pintu gerbang utama masuknya Islam ke Nusantara. Para pedagang Muslim dari Timur Tengah, India, dan Persia tidak hanya membawa barang dagangan seperti rempah-rempah yang sangat diminati di pasar Eropa, akan tetapi juga membawa nilai-nilai dan ajaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Aceh, Malaka, dan Gresik menjadi pusat aktivitas perdagangan yang ramai, di mana interaksi antara pedagang Muslim dan penduduk lokal semakin intens. Melalui perdagangan, Islam mulai dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat yang sebelumnya menganut agama-agama seperti Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Tidak hanya pedagang, peran ulama dan mubalik juga sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Para wali songo, yaitu 9 wali yang terkenal di Jawa, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, menggunakan pendekatan yang bijaksana dan adaptif dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka memanfaatkan seni dan budaya lokal sebagai media dakwah, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat. Misalnya, Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan tembang Jawa untuk menyampaikan pesan-pesan Islam, menciptakan harmoni antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam. Seiring dengan penyebaran agama, Islam juga membawa perubahan signifikan dalam struktur politik dan kekuasaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri dan menjadi pusat kekuatan baru yang mempengaruhi dinamika politik di wilayah ini. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, yang dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, menjadi contoh awal bagaimana Islam dapat mengkonsolidasikan kekuasaan dan membangun sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Kerajaan Aceh Darussalam, Demak, dan Mataram Islam kemudian melanjutkan tradisi ini, menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan dan memperkuat hubungan antara penguasa dan rakyatnya. Akulturasi budaya juga memainkan peran penting dalam perjalanan Islam di Indonesia. Islam tidak datang untuk menggantikan budaya lokal, melainkan berasimilasi dan beradaptasi dengan tradisi yang sudah ada. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari seni, sastra, hingga adat istiadat. Tradisi perayaan Maulid Nabi, seni ukir dengan motif Islam, dan upacara adat yang menggabungkan unsur-unsur Islam dan budaya lokal adalah contoh nyata dari harmonisasi ini. Akulturasi ini memungkinkan Islam untuk tumbuh dan berkembang dengan karakteristik yang unik, yang berbeda dari praktik Islam di wilayah lain. Selain perdagangan dan dakwah, lembaga pendidikan seperti pesantren memiliki kontribusi besar dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Pesantren menjadi pusat pendidikan agama yang tidak hanya mengajarkan ilmu keislaman, akan tetapi juga keterampilan hidup. Peran pesantren sebagai benteng moral dan budaya masih bertahan hingga saat ini. Pesantren juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang turut membentuk sejarah bangsa, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama.
Islam juga memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap penjajahan. Banyak ulama yang memimpin perlawanan seperti Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa, Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri, dan Cut Nyak Dien di Aceh. Perjuangan ini seringkali menggabungkan semangat keagamaan dengan nasionalisme, menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi bagi perlawanan terhadap penindasan. Perjalanan panjang masuknya Islam ke Indonesia telah membentuk wajah Nusantara hingga saat ini. Islam di Indonesia tidak hanya menjadi agama mayoritas, akan tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas budaya bangsa. Harmoni antara perdagangan, dakwah, politik, dan budaya lokal menciptakan sebuah warisan yang kaya dan beragam yang terus menginspirasi generasi mendatang. Jejak Islam di Nusantara adalah bukti nyata bahwa agama dapat berkembang dan berdampingan dengan keberagaman, membentuk sebuah masyarakat yang harmonis dan inklusif. Dengan memahami sejarah masuknya Islam ke Indonesia, kita dapat lebih menghargai keberagaman dan kekayaan budaya yang ada. Sejarah ini bukan hanya cerita tentang penyebaran agama, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai dan tradisi dapat berinteraksi dan bertransformasi, menciptakan sebuah identitas bangsa yang kuat dan berdaya saing di kancah global. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.